والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Tema kita pada kesempatan kali ini bencana alam sebagai momentum introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan sebab akibat. Sebab akibat itu adalah ketika kita ambil tahu, lalu kita potongkan ke urat nadi, lalu darah pun muncrat dan kita mati. Maka ini hukum sebab akibat. Orang yang penuh dengan kesadaran, lalu dia pergi ke tengah jalan, lalu lintas hiruk pikuk, lalu dia ditabrak truk, pecah kepalanya, mati dia. Hukum sebab akibat. Nah, apakah bencana? Kita ambil sampel contoh banjir. Apakah banjir itu sebab akibat? Sebab dari perbuatan kita, efek dari suatu perbuatan itu muncul suatu masalah. Maka lahirlah banjir bandang. Nah, ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru. Jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran, tambang liar, mendapatkan izin, lalu kemudian penebangan hutan. Lalu setelah terjadi, orang dengan enaknya saja enteng berkata, mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini pembodohan. Agama itu bukan opium seperti yang dikatakan Karl Marx. Nanti membenarkan ucapan Marxisme bahwa agama itu hanya opium saja. Ditebang pohon dengan penuh kesadaran. Otomatis kalau pohon sudah ditebang, hutan gundul, maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air. Lalu kemudian ketika banjir bandang datang, kita hujan lebat datang, kita kebanjiran. Ketika panas terik, kita kebakaran hutan. Hutan sengaja dibakar. Maka jangan sampai kita membodohi umat ini. Nah, ini semua adalah ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan, wal bahri di lautan. Bima kasabat aidin nas. Akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan, tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing, sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias, habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak duafa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil, yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada. Tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum. Dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli orang amri urusan. Ulil amri orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah. Tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah. Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Adapun jabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah.
itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi, sudah sholat berjamaah, sudah mengajarkan zikir, bersolawat, lalu kemudian terjadi juga. Maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini sudah tidak dapat terelakkan lagi. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu, sakit, tiba-tiba aja kena kanker, tiba-tiba aja kena diabetes, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya zahir di alam nyata, maka sesungguhnya kami sudah menetapkannya dalam sebuah ketetapan terencana. Begitu indah rencana Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah berkata kepada qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Lalu pena pun menulis di Lauhil Mahfuz. Maka Allah bersumpah di dalam Al-Quran, demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena, takdir di atas Lauhil Mahfuz. Maka dalam kasus seperti ini, Tsunami terjadi begitu dahsyat. Ini tidak ada hubung kait dengan kejahatan orang menebang hutan. Tapi dia terjadi begitu saja. Ternyata ada lempengan kerak bumi di tengah lautan bergeser. Akibat pergeseran itu terjadilah gempa di tengah lautan. Akibat dari gempa di tengah lautan, maka terjadilah gelombang yang naik ke darat, meluluh lantakkan manusia tepat pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Maka ini termasuk dalam kategori ma asaba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas permukaan bumi. Tsunami, angin puting beliung, kebakaran, sudah dijaga dengan baik. Makanya dalam Islam diajarkan sebelum tidur malam matikan lampu. Kenapa disuruh matikan lampu? Supaya jangan sampai ada tikus, lalu kemudian tikus ini menarik lampu. Zaman dulu lampu itu dari lampu teplok, kata kami di Sumatera. Di bawahnya ada minyak, di atas ada sumbu. Supaya kalau lampu ini menyala, orang tertidur, datang tikus, ditariknya, tumpah minyaknya, kebakaran. Maka ada usaha, ada ikhtiar. Matikan lampu, kunci pintu. Kita tidak bisa berkata pintu dibuka, lalu kemudian masuk pencuri, dia ambil semua. Dan ketika kita melapor, kita katakan ini adalah ulah kejahatan kita. Kita lebih dulu berbuat jahat sebelum pencuri itu berbuat jahat kepada kita. Suatu ketika datanglah seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah saya tambatkan, saya ikatkan dulu hewan tunggangan saya di luar masjid itu, saya tambatkan dulu baru saya bertawakal, atau saya lepaskan saja lalu saya bertawakal? Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu, ikatkan dulu, setelah itu barulah bertawakal. Itu diajarkan tawakal dalam Islam. Setelah usaha maksimal, ikhtiar, terjadi juga apa yang terjadi yang tidak kita kehendaki. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perenungan buat kita bersama. Lalu kemudian yang ketiga, ada sebab akibat. Yang kedua, ada takdir Allah. Yang ketiga, yang perlu kita pikirkan adalah bahwa akibat dari dosa-dosa kita bisa juga azab itu turun. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab ketika dia turun, dia tidak hanya menimpa orang yang zolim-zolim saja. Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan. Bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan, sedada tinggi air. Dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Dosanya adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar.
la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan akan diturunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa minta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Mengapa terjadi musibah? Karena umat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada hutan ditebang, digundul, illegal logging, hutan diambil. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu rumah kita.